Baik, kita akan belajar bab pertama dalam semester 2 tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada larutan NaCl, larutan CH3COH, dan larutan gula. Gambarnya seperti yang tampak. Larutan NaCl warna keruh, nyala lampu terang. Sedangkan CH3COH warnanya tidak keruh, lampu terang tetapi tidak seterang NaCl. Larutan gula warnanya berbeda juga dengan si CH3COH, lebih bening dan lampunya tidak menyala. Kalau kita ditanya berdasarkan gambar di atas, mana yang merupakan larutan elektrolit dan mana yang non-elektrolit, maka kita bisa menganalisisnya demikian. Larutan dari senyawa ion NaCl dan senyawa kovalen yang polar CH3COH dapat menghantarkan listrik. Dan larutan seperti itu yang dikatakan larutan elektrolit. Sedangkan larutan dari senyawa kovalen nonpolar yaitu gula C12H22O11, ini kurang nonpolar ya dalam tulisan di slide ini, tidak dapat menghantarkan listrik, dan larutan seperti ini dikatakan bersifat non-elektrolit atau larutan non-elektrolit. Bagaimana hal ini dijelaskan oleh Arrhenius? Bahwa elektrolit dalam pelarut air akan terurai menjadi ion-ion, sedangkan non-elektrolit dalam pelarut air tidak terurai menjadi ion-ionnya. Maka di antara NaCl, CH3COOH, dan C12H22O11 atau di antara NaCl, garam, asam asetat, dan gula dalam larutannya sama-sama dalam bentuk larutan, tetapi mereka berbeda karena NaCl di dalam larutannya mampu melepaskan ion-ion positif dan negatifnya. CH3COH juga bisa melepaskan ion-ion positif dan negatifnya walaupun tidak sekuat NaCl, tetapi C12H22O11 karena dia larutan ini berasal dari ikatan kovalen yang nonpolar, maka unsur-unsur yang terlibat di dalam senyawa ini tidak bisa lepas sebagai ion-ion, maka dia tidak mampu menghantarkan listrik. Maka dapat dikatakan bahwa larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Zat terlarutnya disebut elektrolit. Contohnya senyawa ion NaCl dan CaCl2. Maka di pertemuan pertama Ibu sudah katakan bahwa yang menunjang bab ini adalah ikatan-ikatan yang sudah kita pelajari di semester 1. Ikatan kimia yang sudah kita pelajari adalah ikatan
Ion juga ikatan kovalen. Senyawa-senyawa ion berasal dari ikatan ion. Senyawa-senyawa kovalen, baik polar maupun nonpolar, berasal dari ikatan polar maupun nonpolarnya. Ikatan kovalen polar mampu menghantarkan listrik, tetapi ikatan kovalen yang nonpolar tidak mampu menghantarkan listrik dan disebut zat tersebut sebagai zat yang terlarutnya non-elektrolit. Contohnya gula, etanol, glukosa. Baik, sampai pada slide ini pengantar saya tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit cukup. Nanti kita akan lanjutkan. Tetapi sebelum dilanjutkan, kembali saya ingatkan bahwa kita harus paham tentang ikatan ion dan ikatan kovalen. Karena yang berasal dari ion, dia pasti elektrolit larutannya atau lelehannya. Tetapi bentuk kristalnya, dia juga belum mampu mengantarkan listrik karena bentuk kristalnya atau bongkahan atau padatannya, ion-ionnya masih termampatkan. Tetapi ketika dia meleleh, ion-ionnya sudah bisa melepas positif dan negatifnya. Tetapi yang sempurna terlepas positif negatifnya dalam senyawa ion adalah ketika dia dalam larutan. Senyawa kovalen yang berasal dari non-logam dan non-logam, yang polar bisa mengantarkan listrik, yang non-polar tidak. Maka kita harus paham ikatan ion, ikatan kovalen. Kovalen bisa polar karena apa? Salah satunya dia punya pasangan bebas atau dia punya perbedaan keelektronnegatifan yang besar atau bentuknya tidak linier. Misalnya NH3. NH3 polar karena di dalam ikatan ionnya dia punya sepasang bebas. Dan NH3 memiliki perbedaan keelektronnegatifan yang cukup besar. NH3 juga bentuknya tidak linier. Maka NH3 salah satu contoh dari senyawa kovalen polar dan dia elektrolit.